Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kembali bersama kami tim Jualan Cokrokan Bunder. Insya Allah malam ini kami akan berlatih ataupun melatih mediasi, dan coba saya akan mengorek ataupun menelusuri pesugihan pocong ataupun menarik kodam tersebut untuk dimasukkan ke tipe mediasi. Nanti saya akan coba untuk mengorek keterangannya, bagaimana cara untuk bekerjanya atau bagaimana. Nanti saya akan coba untuk masukin kodam tersebut ke tipe mediasi. Dan jangan kemana-mana, terus pantang terus channel kami, channel Jualan Cokrokan Bunder, channel Wong Indramayu. Karena berhubung ini sudah malam acaranya, anggotanya lagi pada sibuk, lagi pada panenan. Jadi saya cuman ada 3 anggota di sini akan belajar dan melatih mediasi. Mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat untuk kita semua mengambil hikmahnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadir. Allah. Ini pemirsa, saya berhasil untuk menarik kodam pesugihan pocong yang sudah saya masukkan ke tipe mediasi. Nanti saja coba untuk bertanya-tanya. Assalamualaikum. Maaf sebelumnya, silakan bangun. Maaf, kalau boleh tahu nama Anda siapa? Banyak terkenalnya enggak? Saya perkenalkan diri Anda, siapa namanya? Coba perkenalkan diri Anda. Saya. Ya. Iya. Berasal dari daerah mana itu? Dari wilayah. Iya. Sekarang Ada apa? sebelum hadir ke sini, Anda berada di daerah mana? Saya. Ya. Situ tuh. Jauh dari sini. Di kawasan
Iya. Anda berada di lokasi itu apa, ada tujuan apa atau ada maksud apa? Saya emangnya ada apa? Ya cuman Tanya-tanya sekedar ingin tahu aja, sedikit ingin tahu. itu terhadap saya. Ya karena saya ingin tahu, sekedar ingin mengetahui aja sedikit dari Anda. Maksudnya ada apa? Memang saya mengundang Anda hadir ke sini untuk apa, mengorek atau ingin mengetahui tentang Mengetahui bagaimana ya kerjaan atas Anda soal apa? atau coba yang tenang. yang Ini pemirsa, ini kodam dari Pesugihan Pocong, itu udah dari mana itu berasal, tapi saya ini cuman menarik kodamnya untuk dimasukkan, nanti diminta keterangan misalkan masyarakat di sana. Maaf sebelumnya apabila kami mengganggu malam ini. Ya malam ini kami mengganggu sih. tim Alam Cipodokan Bundar, yaitu acara latihan ataupun saya ada di sini. ya acara latihan melatih mediasi atau mediator untuk mencapai titik kesempurnaan. Ternyata ini yang datang ataupun yang hadir ini sesosok apa, pocong. Iya, pocong. Pocong. Saya namanya maaf sebelumnya ya begini, maaf sebelumnya apabila kami mengganggu ketenangan. Sudah lama itu bekerja seperti ini. Iya, sudah lama sekitar ya berapa tahun? 30 tahunan. Berapa? 30 tahun. Oh itu udah sepuh, udah lama. Iya. Udah lama. Iya. Berarti itu sudah mapan, Ya, itu sudah ya, mapan. Sudah kemana-mana. Saya Sudah mapan. sudah beli sawah, sudah beli mobil. Ya sudah mewah. Sudah Sudah mewah. mewah. Sudah banyak sawah itu. udah punya mobil berapa? Punya 3. Terus formalitas kerjaan untuk menutupi melabui masyarakat itu apa sih nanti? Untuk jualan atau buka apa itu cuma formalitas untuk pekerjaannya. Pekerjaan bagaimana? Pekerjaan formalitas Buat mengelabui gitu. melabui masyarakat supaya tidak keciri bahwa Anda itu apa melakukan pesugihan gitu. Ya jualan. jualan apa itu? Semacamnya. Tembakau. Iya, toko-toko kan. Begini, Iya, apakah Nyai itu tidak berpikir 2 kali bahwa berpikir bagaimana? begini, bahwa Berpikir bagaimana? bahwa Coba bayangkan saja. kamu itu sudah Zaman melanggar, sekarang, Zaman sekarang kan banyak seperti saya bersekutu begini, saya kasih saran, dengan dengarkan dulu, iya, bahwa iya, orang yang bersekutu ataupun mencari pesugihan itu sudah melanggar dari kodrat Sang Maha melanggar Kuasa. bagaimana daripada anak saya terlantar kelaparan, cuman bisanya ya seperti ini untuk membahagiakan anak-anak saya. Jadi itu apapun yang terjadi,
kamu itu tetap melakukan dari risiko ditanggung sendiri begitu. Iya. Apakah kamu tidak takut dengan ajab? Ya, ya enggak takut. Bahwa ingat itu bakale wong urip ning alam dunia iku bakale ku mati kabeh. ya, mati kabeh. tapi dunia kan tidak dibawa, itu kan kesenangan dunia cuman sementara. Memang dunia ora bisa digawa, tetapi kanggo anak-anaknya kula mereka enak konon. Ki bahasa Indonesia apa bahasa anu kin make enak ki bahasa ini. Bahasa Jawa. Ya terserah sampean. Nah begini, Iya. biar enak kita didengar oleh pemirsa, biar mengerti bahwa kamu itu sudah 30 tahun Iya, saya sudah 30 tahun dengan mencari apa uang. pesugihan pocong itu. Iya, Itu ngambilnya itu dapatnya itu dari mana, itu awal dari pesugihan itu? saya dari kawasan Oh, itu cara untuk masuknya itu gimana? Apa berpuasa atau terus ada tumbalnya itu? enggak ada tumbal, cuman Ada sendiri. iya Oh, saya di sana berpuasa dalam jangkauan 21 hari. Tapi puasa tirakat. Iya. Terus bukanya itu apa bukanya itu? bukannya ya biasa saja, kayak semacamnya puasa-puasa kayak itu yang Puasa wajib seperti Iya. itu. Nah terus itu cara bekerjanya itu bagaimana cara bekerjanya? nah, kalau saya mencari uang kan misalnya di rumah di depan Iya. rumah saya bacakan mantra. Oh, jadi apa ada mantra-mantranya? Ada. Karena begini, Ada. menurut mitos dari masyarakat bahwa pesugihan pocong itu nanti bawa bajunya itu, benar enggak itu baju pakaian pocongnya itu yang putih itu? Memang benar. Benar seperti itu. Benar. Terus itu Ya pakaian eh, yang mukanya itu mukanya orang-orang kasih meninggal kah? Kayak orang-orang meninggal kah? itu Bawa kain putih. mukanya itu ada kain kafannya enggak itu? Kapas kain kafan itu ada enggak? Kalau Iya. saya ya enggak ada. Oh, enggak ada. Kalau orang meninggal kan ada. Iya. Ada. Kalau Terus saya kalau tidak misalkan ada. dipakai itu kain putihnya itu terus apa itu terbang kamu apa ngilang Kan atau bagaimana? Misalnya saya kan bawa baju kain putih, kan dibacakan mantra-mantra. Ya, itu diberi Setelah oleh sudah- sananya itu dari Iya. sananya. Setelah sudah selesai membaca mantranya 3 kali, lalu saya memakainya, lalu saya terbang. Oh, bisa terbang. Itu. Iya. Nah, terus itu Terbang. masuk Setelah ke rumah setelah atau itu- bagaimana kalau misalkan mengambil sebentar uangnya itu? dulu. Iya. Setelah itu saya kan masuk ke rumah, misalnya jalan tujuan saya menujunya di Iya, contoh itu. ya di sini, Ya, di targetnya sini, sini, targetnya. tuh di depan, Hmm. kan ada rumah. Saya Terus baca masuk. mantra, Terus masuk. baca mantra itu 3 kali, lalu saya masuk. Ada orangnya juga nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Iya, begini Walaupun itu dia nggak tidur, kemarin nggak kelihatan. itu di sini tetangga kami juga kehilangan uang 4 juta. Itu ternyata diambil oleh sesosok pesugihan dari pocong. bukan saya, bukan. Kirain kamu.
Ya memang saya banyak sendiri, sih bukan saya orang-orang yang sendiri. bersekutu itu, tapi ya kalau bisa sih ya jangan sampai terjun ataupun tertutup mata hatinya sehingga tidak ilah itu menjadi bersekutu dengan bangsa-bangsa halus untuk persugihan. Itu kan sudah melanggar itu, sudah melanggar peraturan-peraturan agama. Buat anak-anak saya dan cucu-cucu saya biar enak. Apa beli keduhung? Beli. Karena kemarin saya itu pernah ziarah ke sana di Cirebon. Nah terus itu ada suara rintihan, orang menangis semacam arwah. Ternyata setelah saya telusuri itu arwah tersebut itu dulunya waktu masa hidupnya itu bersekutu ataupun mencari pesugihan ular. Beliau merintih-rintih dan menangis minta tolong kepada saya. Itu waktu saya di Cirebon sana, waktu ziarah. Bagaimana? Dilepaskan. Minta dilepas karena pengakuan arwah itu menangis karena dia itu waktu masa hidupnya dia itu bersekutu dengan pesugihan ular, terus sehingga dia meninggal. Nah terus itu arwahnya itu terkunci dan dibelenggu oleh sebangsa ular juga, terus ada di situ dirantai dan ada penjaganya itu sesosok makhluk tinggi hitam itu. Terus arwah tersebut itu menangis. Kan menakutin itu kenyataan. Itu kenyataan. Kejadian waktu ternyata saya tidak. Nyai kan belum meninggal. Kalau nanti Nyai meninggal, nanti akan menanggung risikonya seperti itu. Nggak ada yang mustahil. Bagi Allah tidak ada yang mustahil, karena kehidupan itu tapi hanyalah sementara. Saya tanya ke sana juga enggak, ya, enggak kalau, seperti itu. Kalau dikasih tahu seperti itu, Nyai nggak bakalan mau. Tapi saya sudah nekat. Iya, ya itu sih caranya. Ya itu sih terserah kamu, itu terserah karena hak pribadi masing-masing. Tapi ini sebagai saran. Tapi kalau kamu itu tidak tidak mendengar nasihat kami di sini, yaitu hak pribadi kamu. Tapi saya malam ini cuma contoh saja. Misalnya kalian, anak-anak kalian nggak makan dalam jangkauan 3 hari, gimana perasaannya orang tua? Masalah pekerjaan itu bukanlah kita jalan menyimpang, Saya itu banyak yang halal. Saya terharu. Bisa jualan, anak saya. Bisa jualan, terus bisa yang lain-lainnya itu. Karena tetangga saya melihat anak-anaknya beli aja kebeli, tapi belum melihat anak saya, walaupun uangnya 1.000 juga saya tidak bisa. Nyai, tapi saya terpaksa melakukan apa saja. Nyai, kalau merasakan penderitaan kayak gitu banyak. Saya juga udah mengalami, tapi alhamdulillah kami tidak. Kalau misalkan kita itu dekat sama Allah untuk memperbaiki diri kita, kuatkan keimanan kita, insya Allah kita ada jalan keluar yang terbaik. Gimana pun caranya untuk membahagiakan anak. Karena hanya itu tertutup mata hatinya sehingga mengikuti bisikan-bisikan setan. Karena banyak itu kejadian-kejadian yang menimpa dalam suatu kejadian kepada pesugihan-pesugihan yang sudah bersekutu dengan bangsa anak-anak saya setan atau sudah siluman itu. Saya melihatnya senang sekali. Karena itu banyak contoh-contohnya itu anak saya yang terjadi. Mobil punya, motor punya. Apakah dibawa? Kan tidak dibawa pulang, mati tidak dibawa mati. Memang saya kalau saya mati tidak dibawa, tapi kan anak-anak saya dan cucu-cucu saya begini. Senang. Masalah derajat tur pangkat manusia itu, derajat pangkat tur manusia itu sudah ada yang mengatur. Derajat mengatur bagaimana? Itu sudah ada yang mengatur, yaitu Allah yang mengatur. Karena kehidupan itu hanyalah sandiwara ataupun tipu muslihat. Karena begini, walaupun kamu seorang ibu, nah, bekerja keras dengan cara apapun untuk membahagiakan keluarga ataupun anak, iya kan? Iya. Nah, tapi tur derajat manusia itu sudah ada yang mengatur. Kadang-kadang
kita berjuang sebagai orang tua untuk membahagiakan anak, tapi derajat anak kalau misalkan tidak secara derajatnya itu, misalkan kita contoh misalkan kan kan sampai rela mengorbankan jiwa raganya bersekutu dengan pesugihan. Nah, kalau misalkan itu derajat penting anak saya kecukupan, misalkan itu mewah, derajat anaknya itu semestinya tidak jalur seperti itu. Nah, otomatis jalur bagaimana misalnya ya kan, misalkan begini miskin, contoh nggak punya pekerjaan, contoh suami saya contoh begini, saya nggak makan, contoh begini, durung kena dimin. Iya, begini, kamu seorang semacam orang tua, ya kan, mempunyai anak. Nah, terus derajat orang tua dengan anak itu semuanya tidak sama. Kalau misalkan derajat orang tua itu kaya misalkan, terus sampai ke anaknya itu derajatnya itu beda. Kalau misalkan derajat anaknya itu miskin, nanti pemberian harta bendamu kepada anaknya itu pasti semuanya lenyap. Karena apa? Apalagi kamu itu berusaha usahanya melalui jalur-jalur yang menyimpang, itu tidak barokah. Nanti dampaknya itu nanti anak cucu semua yang kena, walaupun kamu pribadi sendiri yang menjadi tumbal dan resikonya. Saya, anak-anak dan cucu saya mewah, sudah cukup titik. Orang berpendidikan. Nah, coba pandang tangan saya, Coba lihat. apa yang kamu lihat nanti, coba pandang. Pinjol ya. Setelah kan pinjol lo. Coba pandang, lihat. Biar Nyai mengerti. Coba pandang baik-baik. juga ya, terjadi sih juga. Apa yang bakal terjadi nantinya itu, Nyai? Jangan kan saya mau pulang. Jangan dulu. Kenapa? Baik pemirsa, tadi itu kodam dari pocong atau pesugihan. Ternyata pas saya membuka tabir-tabir goib, dia melihat dan merasa ketakutan sehingga dia menangis, terus dia lari. Nanti saya coba untuk menariknya kembali di menjadi keterangan apa yang dia lihat. Saya membuka tabir-tabir goib di tangan saya, nanti saya akan masukin lagi dan saya coba untuk bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadir Allah.
kenapa tadi lari setelah melihat tangan saya? Kenapa? Apa yang kamu lihat di tangan saya setelah saya membuka tabir-tabir gaib? Itu Ya. tentang kehidupan, tentang kehidupan saya. Yang akan terjadi. Iya. Jadi sekarang percaya atas adanya ini ajab. Percaya apa enggak sekarang adanya ajab? Jadi saya coba untuk membuka tabir-tabir gaib itu menunjukkan bahwa kuasa Allah itu ada, sehingga kamu bisa melihat apa yang terjadi. Waktu dulu saya tidak tahu masalah kematian, tapi sekarang saya sudah tahu Percaya sekarang. kematian saya. Sekarang kedukung. Iya, tapi mau Jadi sekarang gimana menyesal? lagi? Ya, karena udah Tapi saya sudah terlambat untuk menyesal. terlanjur. Makanya dari awal juga pemimpin juga kan ngasih tahu kepada Nyai bahwa semua yang Nyai lakukan akan mendapat akibat dan akibatnya juga atau penderitaan ajabnya seperti itu. Saya mau pulang saja. Kenapa mau pulang? Saya takut. Jadi sekarang Nyai udah merasakan takut. Tadi ternyata pas saya membuka tabir-tabir gaib untuk ditunjukkan kepada kodam ini Presiden Pocong, sehingga dia merasa ketakutan apa yang bakal terjadi tentang kehidupannya nanti, untuk mendapatkan sehingga kodam ini merasa betul kedukung. Nah, sekarang mulai percaya, mudah-mudahan karena gini ini bisa membuka sistemnya pintu tombak kuncen atau yang kasih kodam jalannya Presiden untuk Pocong. bersekutu itu Ini tidak mungkin akan saya tidak bisa apa, membuka mengasih tahu ini orang mana, tapi akibat saya tidak atau bisa membuka ini penyebab karena ini atau suatu rahasia. ajab yang akan Jadi, Nyai terima itu tidak mungkin bisa akan membukanya. ketik hikmahnya saja atas semua apa yang kalian lihat dalam tayangan video ini. Kalau Karena ini seorang bukan apa-apa, ini suatu kuncen semacam ngasih tahu masuk hiburan saja, nanti tapi banyak orang kita yang tinggal metik hikmahnya saja, untuk mundur suatu atau tidak pelajaran bagi kita melanjutkan semua. Jangan sampai tujuannya itu. keimanan kita itu lemah. Kuatkan iman kita, kuatkan ketakwaan kita kepada Allah, itu saja. Karena Nah sekarang ini Nyai, ini merasa Nyai sebelum pulang saya minta sama Nyai nanti kasih tahu sama anak-anak Nyai atau Nyai untuk tidak ikut dengan kelakuan Nyai atau nah, apakah Nyai merasa keduhung dan merasa menyesal atas semua yang saya menyesal. Nyai lakukan itu? Iya, tapi waktu dulu saya tidak tahu tentang kematian saya, tapi sekarang saya sudah tahu Iya, dengan mata karena- kepala saya sendiri. Karena itu suatu dampak dan resiko amal perbuatanmu, sehingga kamu itu menyimpang dan bersekutu masuk pesugihan Saya mau Pocong. gimana lagi? Ya, nanti saya akan coba untuk membantumu untuk melepas suatu ikatan. Itu bagaimana? Tapi saya di sananya sudah bersumpah sehidup semati. Oh, jadi sudah Iya, bersumpah. kalau saya kalau saya meninggal nanti pulangnya ke sana, cuman dikasih tahu itu saja.
ya tadi kan saya katakan bahwa risiko dan dampaknya itu Tetapi sangat berbahaya. saya yang kalian katakan itu saya tidak percaya sedikit pun. Saya Tapi tidak setelah percaya. saya membuka Setelah- tabir goib tadi, sekarang saya percaya. Matur nyuwun banyak berterima kasih. nanti- Saya sudah tahu yang sebenarnya, ya tapi nanti saya mau gimana lagi. nanti walaupun kamu sudah ada ikatan dengan pesugihan pocong, Tetapi misalnya saya sudah enggak lagi nanti menjalar anak putunya kula. iya Sudah di sekolah baik cici aja Cukup anak tahu. putunya anak-anak kula mengkolon baik wis bagian ya begini, saya ikhlas. ya begini. Dengerin dulu. Dengarkan dulu. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu tobatnya dan memberi hidayah kepada Nyai untuk segera bertobat. Insya Allah jika benar-benarnya itu bertobat, ikatan itu akan lepas. Insya Allah akan lepas. Akan pudar. Tapi Nyai itu harus benar-benar tobat. Tobat bagaimana? Ya tobat itu caranya? Saya apa? jujur, Kembali saya kembali. ngerti sama sekali. Begini, Ngerti. ya dengarkan dulu, dengarkan dulu. Biar ngerti makanya. Jadi yang namanya tobat itu kita kembali ke jalan Allah dan tidak mengulangi perbuatan lagi. Jadi seberat apapun kesalahanmu, insya Allah jikalau kamu itu benar-benar tobat, Allah juga akan mengampuni atas semua kesalahan-kesalahanmu. Itu. Dan nanti saya akan coba untuk membantunya untuk membacakan 2 kalimat syahadat. Ini demi kebaikanmu. Kalau misalkan Oh, tadi kan sudah bantu lihat nggak gitu. sendiri setelah saya buka tabir kain gitu. Biar nggak sampai ke tempat yang Nyai lihat itu. Jangan sampainya itu nanti apa besoknya balik ke mana. Kira-kira kita kembali ke pada sang pencipta itu, bukan ke sana. Ya sudah, terserah. Coba Kan aku kepikiran. nanti ikutin Yang ikhlas. ya, yang ikhlas ikutin. Tapi gue ini musim tanamnya Maret. Masa insya Allah masa. Tiru akan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Angel lu, angel. Coba dulu, Bisa coba sok yang niat. pada bewong Niat. anu, Kalau niat bisa. tergantung kita niat. Bismillahirrahmanirrahim. Bis, Bismillahirrahmanirrahim. bis, bis, Bismillahirrahmanirrahim. bis, Ya masa beli bisa ngucap Bismillahirrahmanirrahim. angel, alot. Allah kok dibantu. Coba ulangi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim.
Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan nasuha. Mudah-mudahan tobatnya sampean atau tobatnya kamu itu bisa diterima oleh Allah. Sekarang saya sudah merasakan nyaman. Ya nanti ya lakukan untuk sholat, itu kewajiban sebagai kita sebagai umat Islam. Nanti belajar itu sama Pak Ustadz atau Pak Kiai yang ada di wilayah sana, lingkungan sana. Sudah pulang. Mudah-mudahan ini bisa lepas ikatan kamu dengan yang ada di sana, itu pusat dari pesugihan sana. Buat pemirsa, alhamdulillah ini sudah terbuka hatinya sehingga ini kodam ini bisa terbuka hatinya dan mudah-mudahan mendapatkan hidayah oleh Allah. Ini suasana sangat menyengat sekali. Ini terasa bau kemenyan, ini sangat menyengat suasana di sini. Kalau Nyai mau pulang silakan. Mungkin ini pengaruh energi dari makhluk ini, semacam kodam dari pesugihan. Mudah-mudahan ini bisa mengambil hikmahnya dan bisa sadar benar-benar tobat dan mendapatkan hidayah oleh Allah sehingga kembali ke jalan yang lurus dan kembali ke jalan yang benar yang selalu diridhai oleh Allah. Ini suatu pelajaran juga bagi kita semua. Nanti akan kembalikan kodam ini kepada pemiliknya di sana. Saya mau pulang. Ya nanti saya akan kembalikan. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Alhamdulillah, ini suatu pelajaran juga bagi kami dan bagi kalian semua yang sudah menyaksikan dalam tayangan video ini. Karena ini tadi semacam kodam dari pesugihan atau semacam korin atau bagaimana itu yang saya sudah ambil dan tarik. Alhamdulillah tadi pas saya membuka tabir goib atas kuasa Allah untuk mempengaruhi pandangan dari kodam tersebut sehingga kodam tersebut melihat di tangan saya itu semacam yang bakal terjadi di dalam kehidupan dirinya karena dirinya merasa bersekutu dengan pesugihan atau dari semacam pesugihan pocong itu di sana. Katanya tadi sudah berjanjian sama yang ada di sana bahwa nanti ninggale balike ku bakal ningkana ngono. Tadi setelah saya membuka tabir gaib ternyata ada hikmahnya juga sehingga kodam atau korin yang tadi itu bisa terbuka hatinya sehingga dia menangis dan mau tobat. Mudah-mudahan ini satu pelajaran bagi kita semua. Kita tinggal mengambil hikmahnya saja dan perbaiki diri kita dan tingkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Itu saja dari kami dan terima kasih yang sudah mendukung channel kami, yaitu channel Dua Alam Cekorokan Bunder, channel Wong Indramayu. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ini suatu pelajaran. Itu saja dari kami. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.